Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La jabah. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keislaman sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Salam serta salawat tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang bawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Nabi bersama para sahabat, para tabi, para ulama, para dai yang telah menyebarluaskan agama Islam sampai ke penjuru dunia ini. Tapi jemaah sholat Isya dan tarawih yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di malam yang ke-19 dan di dalam pertengahan bulan Ramadan ini dinamakan dengan maghfirah, yaitu pengampunan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di dalam pertengahan bulan Ramadan ini. Tidak ada hambatan. Sampai saat ini kita masih bertahan tetap melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Tapi berjamaah sholat Isya dan tarawih Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini tentunya banyak hal yang membuat kita semakin jauh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang bertakwa karena sebab faktor lingkungan, bisa saja tempat tinggal, kita punya pergaulan keseharian. Maka menurut Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang menyebabkan kita punya perbuatan, kita punya hati ini semakin jauh dari kegiatan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berteman dengan kebanyakan orang. Di sini maksud bahwa boleh kita berteman dengan siapa saja, karena kita adalah makhluk sosial. Tapi kita jangan lupa bahwa ada teman-teman yang menjerumuskan kita ke hal-hal maksiat. Ada juga teman-teman kita yang mengajak untuk kita beriman dan bertakwa, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala din kullihi falyanzur ala man yuqallil, yang artinya seseorang itu tergantung din temannya atau tergantung agama atau ketakwaan daripada temannya. Kita lihat kalau misalnya dia rusak, kita lihat teman-temannya itu kira-kira teman-teman yang baik atau teman-teman yang soleh. Kalau teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa, agamanya bagus, insya Allah itu akan tertular pada dirinya dan dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita teman dengan yang pemalu, peminum, tukang tadi ayam, nanti kita juga seperti itu, karena lingkungan membentuk kita bukan menjadi orang baik, tapi menjadi orang yang rusak. Sehingga kita semakin jauh untuk beriman dan bertakwa atau melaksanakan ketaatan atau kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, angan-angan kosong.
Di sini dimaksud dengan angan-angan kosong ini adalah orang yang larut dalam kehidupan tetapi tidak mau belajar. Misalnya dia tidak tahu, dia tidak paham tentang agama, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau cari tahu bagaimana untuk bisa menjadi orang yang baik. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menduakan Allah, bertakwa kepada selain Allah, mempercayai kepada selain Allah. Dia sedikit-sedikit dia minta kepada yang lain, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini membuat dia hatinya semakin jauh sehingga tidak melaksanakan ibadah atau sholat. Hatinya menjadi keras, hatinya menjadi batu dan menjadi hitam. Kemudian yang keempat itu makanan. Faktor makanan ini pengaruh sekali dalam kehidupan kita, karena ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Makanan ini ada yang dilihat dari faktor kepemilikan sama Allah. Mungkin kita sekarang hidup, hewan itu tidak disembelih, yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bangkai binatang darah kita hantam saja, kita makan, itu pengaruh juga. Kemudian makanan yang bukan karena hak milik kita pribadi, korupsi misalnya, kita makan hasil keringat orang lain, makanan yang bukan dari hasil keringat kita, atau kita rampas dari orang lain tanpa kerelaan atau keikhlasan dari si pemiliknya. Ini sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa dibilang rakus atau tamak. Kemudian bisa juga makanan karena saking enaknya itu bisa buat kita lupa ibadah. Kalau makan yang kenyang itu, setan paling senang ketika kita ini kalau sudah makan pasti duduk di balai-balai, tidur, dunia sudah dipikir lagi, pikir yang senang semua. Nah, ketika dengan puasa ini kita menahan lapar, kita bisa menghambat jalannya setan. Karena setan itu kan masuk melalui aliran darah kita, mempengaruhi kita, sehingga kita lupa akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kebanyakan tidur. Tidur ini karena isyarat, apalagi di bulan puasa begini, kadang kita tidur tidak tahu diri. Memang tidur bagian dari ibadah, tapi ada tidur yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur tidak di waktu pagi dan di waktu sore, tapi tidur di siang hari itu lebih bagus. Kemudian tidur di malam hari, tidur sesuai dengan pas-pas jam lah kita tidur, karena malam kita harus bangun sholat tahajud. Kemudian kita lanjut dengan sholat subuh. Dan tidur yang paling dibenci yaitu ketika kita tidur di antara setelah sholat subuh mau masuk menjelang matahari terbit. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena pagi itu adalah menjelang kita mencari rezeki. Kalau saya tidur jam itu, saya yakin pasti bangunnya sampai dengan jam 10 siang atau jam 12 siang. Bahkan sore, kan saking keenakan. Itu bisa membuat kita malas melakukan ketaatan, terus malas bekerja. Ini ada beberapa hal yang bisa merusak kita punya hati dan tingkah laku atau perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita semakin jauh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.